kesempatan pagi siang hari ini kita bisa bersilaturahmi di sini dalam rangka launching aplikasi Sri Kandi, kemudian pelayanan literasi bagi tunanetra dan KPN Pustaka. Sedikit gambaran terkait 3 inovasi ini. Yang pertama adalah Sri Kandi. Sri Kandi merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Menpan, Kementerian Kominfo, BSSN, dan ANRI, Arsip Negara Republik Indonesia. Sehingga secara resmi tahun 2020 aplikasi Sri Kandi dipergunakan secara nasional. Kemudian inovasi yang kedua Ibu, PELITA, pelayanan literasi tunanetra. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Sehingga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah ini berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan Pertuni, kemudian juga dengan Basnas. Menyelenggarakan pelayanan literasi tunanetra. Beberapa kegiatannya adalah kami akan mengunjungi rumah-rumah tunanetra untuk menyampaikan buku-buku braille yang ada di kami. Kemudian rencananya 1 minggu sekali di ruang yang belakang ini kita juga mengundang khususnya di wilayah perkotaan bekerja sama dengan Basnas. Kita sudah minta advokat sebanyak 20, termasuk kita juga punya 30, nanti ngajarin ngaji di sini. Kemudian yang ketiga Ibu, kami laporkan terkait dengan KP Pustaka. Ini menindaklanjuti arahan Bapak Sekda terkait dengan 4 program tematik reformasi birokrasi. Yang pertama adalah penanganan kemiskinan, peningkatan investasi khususnya bagi UMKM, kemudian digitalisasi dan penggunaan produk dalam negeri. Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana kemudian perpustakaan ini harus menjadi kebutuhan, karena kalau bicara buku adalah jendela dunia, ya, betul ya, jendela dunia. Kalau mata, jendela hatimu pinter kan. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita bicara buku itu ada hal-hal yang sangat menarik, terutama nilai-nilai dari buku itu ya. Misalnya gini, ketika bicara Kupinghu, ilmu silat yang sangat luar biasa, dan kita tuh akan kecanduan untuk terus mengikuti, karena di sana banyak ilmu-ilmu silat yang baru. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya menyampaikan ini? Karena sebetulnya membaca itu sangat menarik. Saya juga kalau kita nggak dipaksa, itu akan membaca. Kegiatan ini untuk perpustakaan ini khususnya, kalau sekarang dengan buku yang ada, mungkin harus lebih ditingkatkan lagi dengan e-book ya. Kalau dengan e-book nanti bisa langganan, kemudian mereka bisa baca di sini, atau mungkin teman-teman jadi lebih tertarik karena lebih update tentunya. Dan nanti masing-masing OBD harus ada braille ya. Ini karena ini sebetulnya pesan yang harus kita sampaikan kepada semua orang, bahwa semua orang berhak untuk akses informasi dengan cara yang tentu kita harus menyediakan. Digunakan atau tidak, menyediakan itu menjadi kewajiban. Dilanjutkan penandatanganan persetujuan oleh pejabat Bupati Cilacap, kemudian proses penandatanganan elektronik oleh pejabat Bupati Cilacap.
video booth, kita akan saksikan penandatanganan secara elektronik oleh pejabat Bupati Cilacap. Pembagian rompi kepada perwakilan petugas pelita, Bapak Gunarto, sebagai tanda dilaunchingnya pelita pelayanan aplikasi tunanetra oleh pejabat Bupati Cilacap. Karya pejabat Bupati Cilacap dan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. Bahwa ini akan memberikan manfaat ya masyarakat, inklusi dan bisa disampaikan nanti ya begitu biar banyak masyarakat yang buka memanfaatkan nanti ini dan step up ya selamat ya, thank you banget ya. Launching 3 hal ya, Sri Kandi, Pelita, dan Kafe Pustaka. Tadi sudah sampaikan kalau Sri Kandi itu sebetulnya adalah sistem pemerintah berbasis elektronik. Jadi mendorong bagaimana tata kelola pemerintah itu berbasis elektronik. Sri Kandi ini punya pusat sebetulnya, aplikasi punya pusat, kemudian diterapkan di Kabupaten Cilacap. Harapannya dalam bulan Maret bisa sampai desa ya Pak. Jadi tadi Pak Fauzi minta semester 1, saya bilang enggak lah, 3 bulan ini sudah bisa diterapkan sampai ke desa, karena ini surat menyurat dari kabupaten ke kecamatan ke desa itu harus menggunakan elektronik. Efisien karena akan lebih cepat, hal lain adalah murah karena dia tidak menggunakan kertas kan, kemudian juga ketika retensi penghapusan itu bisa menggunakan elektronik. Jadi setelah sekian tahun dia dihapuskan, nggak perlu secara fisik menghapus, tapi bisa secara sistem dan bisa tersimpan di dalam server, di pusat servernya ya. Itu Sri Kandi. Kemudian yang Pelita sebetulnya ini adalah layanan inklusi dari pemerintah. Bagaimana pemerintah itu memberikan akses untuk masyarakat disabilitas, karena inklusi berarti kita tidak membedakan
disabilitas atau tidak, maka kita menyediakan pelita tadi. Ada yang tunanetra ya, mohon maaf. Kemudian dia bisa mengakses layanan di Kabupaten Cilacap, khususnya bagaimana mereka membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Mereka juga punya hak untuk bagaimana mengerti tentang informasi-informasi yang ada di dunia ini. Kemudian juga saya sudah meminta ke teman-teman OPD nanti, setiap OPD harus menyediakan braille ya, supaya ketika dia meminta informasi, dia bisa menulis di situ dengan braille, kemudian apa yang dia minta, seluruh OPD. Karena murah itu sebetulnya, tetapi itu bisa mendorong masyarakat untuk tahu, ya, untuk tahu tentang bagaimana atau apa yang mungkin bisa mereka akses atau yang mereka mungkin ingin tahu gitu. Misalnya rumah sakit ingin ada pelayanan apa, dia harus siapkan itu. Kemudian yang terakhir tentang kafe pustaka. Kafe pustaka ini sebetulnya adalah tempat yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kalau misalnya dia mau baca buku, kemudian mereka juga bisa makan di situ ya. Dan kemudian kita ada kegiatan di malam minggu ya, stand up literasi, supaya mereka yang sudah baca buku mungkin pengen aktualisasi diri tuh, ngomong apa tentang cerita tentang apa yang sudah dia baca. Jadi untuk anak-anak, remaja, orang tua silakan saja, malam minggu di sini gratis. Kemudian ada lagi untuk yang disabilitas itu ada membaca Quran, ada Al-Quran yang braille, membaca dan membaca Al-Quran. Jadi kan mungkin ada teman-teman tunanetra yang memang belum bisa baca, maka dilatih untuk membaca. Terus Al-Quran karena ini tentu menjadi apa ya, pelita di nanti setelah kematian gitu, itu juga diajarkan di sini gratis juga. Gratis. Hari Jumat. Rencananya Kamis. Kamis, hari Kamis. Sudah ada kelas. Jumat ada kelas yang tadi apa? Kelas bertutur. Kelas bertutur. Jadi Sama-sama. tadi sangat bagus ya, dua orang, yang satu Mas Arifin, yang satu Keisha, storytelling. Jadi bagaimana anak-anak bisa mendengarkan ekspresi orang bercerita dengan gestur yang sangat baik. Jadi bisa diterima gitu ceritanya. Kalau saya dari dulu kan kancil nyolong timun bae ya. Tadi bagus tuh tentang kali kudi. Apa coba tadi kali kudi? Menggunakan akal dan kudi untuk bisa memberikan manfaat tadi ya, hutan menjadi lahan pertanian. Oh ya, semua kepala OPD dapat kartu perpustakaan. Jadi ini nanti bisa digunakan untuk meminjam, tapi harus balik bukunya. Kalau nggak didenda, mengganti. Tidak ada denda. Sekarang dendanya kita coba untuk mengirimkan botol bekas. Oke. Untuk lingkungan lah sistem Oh, itunya. Nanti oke, ditimbang, oke. nanti kita kerjasama dengan Jadi dendanya mengganti bank dengan sampah. bank sampah ya. Nanti Oke. kita arahnya ke situ.